Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifi Imdad, NIM T20191188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat metode pendidikan Islam. Metode dari segi bahasa berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hados. Meta berarti melalui, sedangkan hados berarti jalan atau cara. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, metode dapat dimaknai sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai satu tujuan. Metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas landasan berpikir tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Namun, penggunaan metode pendidikan Islam yang perlu dipahami adalah bagaimana seorang pendidik dapat memahami hakikat metode dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu terbentuknya pribadi yang beriman yang senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an menunjukkan nilai-nilai metodologi yang mempunyai ragam sesuai dengan tempat dan waktu. Seperti dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53 menerangkan bagaimana seorang pendidik dapat mendorong peserta didiknya untuk menggunakan akal pikiran dalam mempelajari gejala kehidupan sendiri dan alam sekitarnya. Begitupun dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 menerangkan bagaimana seorang pendidik dapat mendorong peserta didik untuk mengamalkan ilmu pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam metode pendidikan Islam, seorang pendidik perlu mendorong peserta didik untuk menyelidiki dan meyakini bahwa Islam merupakan kebenaran yang sesungguhnya, serta peserta didik diberi praktik amaliyah yang benar, serta pengetahuan dan kecerdasan yang cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar-dasar metode pendidikan Islam. Sasaran metode adalah manusia. Pendidik dituntut harus berhati-hati dalam penerapannya, karena dalam penerapannya banyak menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri, sehingga dalam menggunakan metode pendidikan Islam perlu diperhatikan dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, dasar agamis. Praktik pelaksanaan metode pendidikan Islam dipengaruhi oleh corak kehidupan beragama pendidik dan peserta didik. Corak kehidupan ini memberikan dampak yang besar terhadap kepribadian peserta didik. Al-Quran dan hadis tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan metode pendidikan Islam. Maka dengan sendirinya, metode pendidikan Islam harus merujuk pada kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, dalam penggunaan metode agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan dan pengajaran Islam. Yang kedua, dasar biologis. Pertumbuhan jasmani dan kondisi jasmani sangat penting dalam proses pendidikan. Maka dari itu, dalam metode pendidikan, pendidik harus memperhatikan kondisi biologis peserta didik, karena dapat mempengaruhi prestasi peserta didik, baik pengaruh positif maupun negatif. Oleh karena itu, pendidik harus dapat memberikan pengertian secukupnya pada peserta didiknya untuk menerima penciptaan Allah yang sedemikian rupa. Maka dari itu, kondisi biologis anak sangatlah penting dalam memilih metode. Yang ketiga, dasar psikologis. Perkembangan biologis seorang berjalan sesuai dengan perkembangan psikisnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam menggunakan metode, seorang pendidik selain memperhatikan kondisi jasmani, peserta didik juga harus memperhatikan kondisi rohaninya. Sebab manusia pada hakikatnya terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, yang saling berkaitan. Kondisi psikis tersebut meliputi motivasi
emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakat, dan kecakapan akal. Sehingga seorang pendidik dituntut untuk mengembangkan potensi psikologis yang ada dalam diri peserta didik. Yang keempat, dasar sosiologis. Interaksi timbal balik antara peserta didik dan pendidik yang akan saling memberikan dampak positif pada keduanya. Dalam kenyataan secara sosiologis, seorang individu dapat memberikan pengaruh pada lingkungan sosial masyarakat, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, guru dapat berinteraksi dengan peserta didiknya, hendaklah memberikan tauladan dalam proses sosialisasi dengan pihak lainnya. Dengan demikian, dasar sosiologis seorang pendidik dalam menginternalisasikan nilai yang sudah ada dalam masyarakat diharapkan dapat menggunakan metode pendidikan Islam agar proses pembelajaran tidak menyimpang jauh dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip metode pendidikan Islam. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani, mengemukakan 7 prinsip pokok metode pendidikan Islam. Yang pertama, seorang pendidik harus mengetahui motivasi, kebutuhan, dan minat anak didik. Yang kedua, mengetahui tujuan pendidikan yang sudah diterapkan sebelum pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, mengetahui sikap kematangan, perkembangan, serta perubahan anak didik. Yang keempat, mengetahui perbedaan individu anak didik. Yang kelima, mengetahui kepahaman dan mengetahui hubungan, interaksi, pengalaman, dan kelanjutan, keaslian, pembaharuan, dan kebebasan berpikir. Yang keenam, menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi anak didik. Yang ketujuh, menegakkan uswatun hasanah, yaitu keteladanan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfiana Mazuni, NIM T20191194. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Imdad, yaitu macam-macam metode pendidikan Islam. Macam-macam metode pendidikan Islam ada 5 macam. Yang pertama, metode diskusi. Yang kedua, metode pemberian tugas. Yang ketiga, metode tanya jawab. Yang keempat, metode eksperimen. Yang kelima, metode ceramah. Yang pertama, metode diskusi, yaitu cara penyajian bahan pelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecah atas suatu permasalahan. Yang kedua, metode pemberian tugas, yaitu cara mengajar di mana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid, sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh guru dan murid mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu suatu cara mengajar di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Yang keempat, metode eksperimen, yaitu suatu cara mengajar di mana guru mempertunjukkan proses suatu atau pelaksanaan sesuatu, sedangkan murid memperhatikannya. Kelima, metode ceramah. Cara penyajian atau menyampaikannya informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik.
Yang selanjutnya yaitu tujuan metode pendidikan Islam. Tujuan metode pendidikan Islam adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya, guna berhasil menimbulkan kesadaran anak didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar anak didik secara maksimal. Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah materi saja, akan tetapi ia harus menguasai metode pendidikan yang disebutkan di atas, yaitu metode diskusi, metode pemberian tugas, metode tanya jawab, metode eksperimen, dan metode ceramah. Teknik pendidikan guna kelangsungan transformasi dan internalisasi mata pelajaran. Dan materi selanjutnya yaitu tugas metode pendidikan Islam. Tugas utama metode pendidikan adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogik sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar peserta didik mengetahui, mengerti, memahami akan materi yang diberikan, serta meningkatkan keterampilan olah pikir. Dan selain itu, tugas adalah membuat perubahan dalam sikap dan minta serta dalam pribadi, dan bagaimana faktor-faktor tersebut diharapkan menjadi pendorong ke arah perubahan yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah, NIM T 2019-1183. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Via, yaitu mengenai fungsi metode pendidikan Islam. Pada dasarnya, fungsi utama metode secara umum dapat dikemukakan sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya metode berfungsi untuk mengantarkan suatu tujuan kepada objek sasaran dengan cara yang sesuai dengan perkembangan objek sasaran tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa metode dikenal sebagai sarana yang menyampaikan seseorang kepada tujuan penciptaannya sebagai khalifah di muka bumi. Karenanya terdapat suatu prinsip-prinsip yang umum dalam memfungsikan metode, yaitu prinsip agar pengajaran dapat disampaikan dalam suasana yang menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan, dan juga motivasi. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur metode pendidikan Islam. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru sebelum buatan metode pendidikan adalah memperhatikan persiapan mengajar atau biasanya disebut lesson plan, yang meliputi pemahaman terhadap tujuan pendidikan, penguasaan materi pembelajaran, dan pemahaman teori-teori pengajaran. Diperlukannya prosedur pembuatan metode yang dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses pendidikan. Di antaranya, faktor pertama ialah memperhatikan faktor tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, berupa pembinaan akal pikiran, seperti kecerdasan, kepandaian, daya nalar. Yang kedua, aspek afektif, berupa pembinaan hati, seperti pengembangan rasa, kesadaran, kepekaan emosi, dan kematangan spiritual. Dan aspek psikologi motorik, berupa pembinaan jasmani, seperti badan yang sehat akan mempunyai banyak peluang untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Faktor yang kedua adalah anak didik. Anak didik ini merupakan suatu komponen yang menempati posisi sentral
dalam proses belajar mengajar. Karena mereka menginginkan untuk meraih cita-cita dengan bimbingan dari seorang guru. Mereka juga sebagai faktor penentu sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan sebagai kebutuhannya. Faktor yang ketiga adalah situasi. Hakikatnya, syarat minimal situasi pendidikan adalah adanya guru dan anak didik yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dikatakan cepat berubah menjadi situasi pendidikan jika muncul adanya keinginan secara sadar untuk merubah anak didik dari perilaku yang negatif menjadi positif. Faktor yang keempat adalah fasilitas. Pada umumnya di setiap sekolah tentu penting untuk memberikan fasilitas sebagai penunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar. Seperti diperlukannya ruang kelas, perpustakaan, masjid, kantin, laboratorium, ataupun yang lainnya. Karena apabila tidak ada fasilitas tersebut, kemungkinan besar juga akan menghambat tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi adalah pribadi pendidik. Guru sebagai pendidik tidak hanya cukup menguasai materi yang diajarkannya saja, melainkan ia harus memiliki kepribadian yang kuat sebagai panutan bagi anak didik untuk membentuk karakter yang tangguh sebagai kelangsungan baik dalam kegiatan sehari-hari ataupun yang nantinya akan berpengaruh pada masa depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.